Untuk yang nomor 2, Orange Corporation is a merchandising company that is preparing a master budget for the third quarter of the calendar year. Berarti yang di-prepare adalah the third quarter, berarti itu dari bulan Juli sampai September. Ya. The company balance sheet as June 30th is shown below. Nah, ini berarti kan balance sheet per 30 Juni. Nah, berarti di sini karena kita buatnya itu adalah kuarter yang ketiga itu adalah Juli sampai September, berarti saldo balance sheet yang per 30 Juni ini akan jadi saldo awal buat budget yang akan kita buat itu. Ya, jadi nanti di sini yang saldo akhir bulan Juni akan jadi saldo awal yang akan kita pakai. Jadi di sini ada apa aja? Ada cash, AR, inventory, PPE, terus ada account payable, common stock, retained earning. Oke. Nah, terus Orange Manager have made the following additional assumption and estimate. Nah, ini di sini kita disuruh hitung nih. Estimated sales for July, August, September, and October will be 210. Nah, berarti ini penjualannya dikasih, kita disuruh ngitung nanti berapa cash collection-nya itu. Kenapa kita harus bikin cash collection-nya? Karena kan nanti dimintanya itu adalah balance sheet. Balance sheet kan ada cash-nya. Kalau nggak dihitung nanti nggak bisa diisi jadinya. Terus, all sales are on credit and all credit sales are collected. Jadi nggak ada yang bad debt ya. All credit sales are collected, nggak ada yang bad debt. Each month, credit sales are collected 30% in the month of the sale. Berarti dari penjualan bulan itu, 30%-nya itu terkolek di bulan itu sendiri. Nah, 70%-nya itu bulan depan baru terkolek. All the account receivable at June will be collected in July. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang semua nih ya, semua account receivable at June, berarti yang ini nih, yang 136.000 itu akan bisa dikolek di Juli. Ya, berarti nanti yang 136.000 ini semua uangnya akan masuk di bulan Juli. Oke. Each month ending inventory must equal 30% of the cost of next month's sales. Ini kita lagi ngomongin ending inventory, berarti nanti di situ kita mesti hitung bahwa nanti ending inventory yang mesti tersedia itu paling sedikit adalah 30% dari cost of next month sales. Nah, cost of next month sales ini maksudnya apa? Cost of goods sold-nya itu. Jadi 30% dari cost of goods sold bulan berikutnya. Nah, the cost of goods sold is 60% of sales. The company pays for 35% of its merchandise purchase in the month of purchase. Nah, ini untuk cash disbursement ya, untuk pembayaran dari pembeliannya itu. Jadi 30%-nya itu akan dibayar di bulan itu, sisanya 65% akan dibayar di bulan depan. All of the account payables at June will be paid in July. Nah, semua hutang di Juni ini yang 71.100 ini akan dibayar di bulan Juli. Ya, nanti pas kita bikin cash budgetnya itu dimasukin. Monthly selling and administrative expense are always 60,000. Each month, 5,000 of this amount, total amount is depreciation expense. Nah, berarti dalam perhitungan cash budget nanti 5.000-nya ini nggak boleh di-include, harus dikeluarin. Ya, jadi nanti yang masuk cuma yang the remaining 55.000. Tapi dalam perhitungan budgeted income statement itu harus masuk 60.000. Jangan cuma masuk 55. Oke? Relates to expense that are paid in the month they are incurred. Jadi ini
each month ya, 60.000 each month. Tadi kan kita bikinnya kuarter ketiga, berarti di situ nanti ada 3 bulan. Oke. The company does not plan to borrow money or pay or declare dividends during the quarter ended September. Berarti di sini perusahaan tidak berencana untuk meminjam uang, terus nggak berencana juga untuk membayar dividen selama kuarter yang berakhir 30 September. The company does not plan to issue any common stock or repurchase of its stock on stock during the quarter ended. Nah, berarti di sini nanti nggak ada perubahan di equity-nya karena tidak akan ada isu common stock dan juga nggak ada repurchase dari stoknya itu sendiri. Nggak ada bayar dividen juga. Nah, required prepare a schedule of expected cash collection for July, August, and September. Also compute a total cash collection for the quarter ended September 30. Kita coba masukin dulu data-datanya. Saldo awal cash-nya 90.000, AR-nya 136, inventory 62.000, plant and equipment 210.000, account payable 71 100, common stock 327, retained earning 99.900, total asetnya dijumlahin, total liability sama equity-nya dikurangi, dijumlahin. Nih, balance sheet harus balance ya. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Kemudian informasi berikutnya, sales-nya 220.000 Juli, Agustusnya 230.000, Septembernya 220.000, Oktober 240.000. Nah, nanti yang dihitung itu Juli sampai September aja ya, Oktober jangan masuk. Oktober ini nanti untuk ngitung cash collection. Jadi month of the sale-nya itu yang bisa di-collect 30%, bulan berikutnya 70%. Nah, ending inventory-nya kan dia bilang bahwa ending inventory itu minimum harus equal 30% dari cost of the next month sales. Sedangkan cost dari next month, cost dari sales-nya itu adalah 60% dari sales. Nah, untuk cash disbursement, pembayaran dari pembeliannya itu, yang dibayar di bulan itu juga 35%, dibayar di bulan berikutnya 65%. Yang ini ya, 35 sama 65. Oke, terus monthly selling administration-nya kan 60.000. Nah, ini terdiri dari 5.000-nya depreciation. Nanti jangan dihitung waktu di cash ini ya, cash budget. Terus sisanya adalah selain depresiasi. Oke. Nah, kita kan diminta yang pertama, prepare a schedule of expected cash collection for July, August, September. Also compute a total cash collection for quarter. Jadi diminta bulan per bulan sama totalnya. Yang pertama. Nah, yang pertama tadi kan untuk cash budget harus ada saldo awal ya. Jadi saldo awalnya tadi berapa? Ini ya, 136.000. Dan dia bilang kan kalau account receivable-nya itu akan terkolek semua di Juli. Kalau misalnya di soalnya dibilangnya beda, misalnya 100.000 di Juli, 36.000 di Agustus, ya kita tinggal pisahin aja. Tapi kalau misalnya tadi dikasih tahu ini semua bakal terkolek di Juli, berarti kita masukin semua. Nah, terus untuk
Penjualan Juli ya, ini yang 220.000, 30%-nya kan bisa terkolek di bulan Juli. Berarti 220.000 dikali 30%. Terus 70%-nya following month, berarti di Agustus. 220.000 dikali 70% atau 220.000 dikurang 66.000, sama aja kan ya. Nah, untuk yang sales dari Agustus, 30%-nya akan terkolek di bulan Agustus. Berarti dari penjualan Agustus yang 230.000. Sedangkan sisanya 70% itu akan terkolek di bulan berikutnya, berarti di September, kita masukin di kolom September. Nah, untuk bulan September berarti 30%-nya akan terkolek di bulan September, sisanya akan masuk di bulan Oktober. Nah, berarti kalau begitu kita bisa hitung AR-nya nggak sih dari sini? Ya, jadi di sini kan 30%-nya terkolek di bulan September, 70%-nya bulan depan. Berarti di sini 70% ini akan jadi AR-nya dong. Karena kan dia sudah dijual tapi belum terkolek duitnya. Gitu ya, yang September. Ini nanti kita butuh informasinya buat bikin budgeted balance sheet. Oke, terus kita kembali ke sini, kita hitung ininya total cash collection per bulannya. Tambahin aja. Julai 210.000. Julainya 210.000 ternyata. Nah, untuk quarter di samping, ini tinggal ditambahin aja ya. Di sum. Nah, nanti angkanya harusnya sama. Jadi 199 tambah 216 tambah 227 itu 642. Nah, kalau kita ngitungnya dari atas juga sama, 642 juga. Oke.